Yo, what up, it's Chris. Kita lanjutin lagi ransom kita, ya. Ransom atau ransum. Sama ransom dalam bahasa Inggris bacanya, ransum dalam bahasa Indonesia artinya bekal makanan untuk satu hari. Dan ini diharapkan pembelajaran kita ini bisa satu yang bentuknya bite size sehingga semua bisa belajar, bisa mengerti dengan lebih baik. Kita lanjutin di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Ya, hari ini kali ini mestinya nggak terlalu jelimet ya. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Di bawah judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Ayat 10. Pada suatu kali Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ya, disebut kalau bahasa aslinya itu sinagog. Ya, pada satu hari Sabat. Yesus gini, tipe pengajar yang nggak diam-diam ngumpet-ngumpet, nggak jelas kayak aliran-aliran cult gitu ya. Tapi dia mengajar juga di bait Allah, benar-benar di tempat-tempat yang umumnya orang mengajar gitu ya. Dan juga membuat movement yang besar-besaran dari sesuatu yang sederhana, yang kecil. Ya. Ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 18 tahun dia udah seperti ditunggangi oleh roh jahat ini. Dan di Alkitab beberapa kali ditemukan bahwa ada penyakit-penyakit tertentu yang memang disebabkan jelas oleh roh jahat gitu ya. Dan harus ada roh yang diusir daripadanya. Dan ini salah satu contoh yang jelas. Dan dibilang 18 tahun. Sampai dia bungkuk punggungnya. Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Jadi di sini nggak ada iman dari ibu itu sama sekali, karena Yesus yang langsung berbelas kasihan, he have heart for her, dan langsung ngelihat dari jauh dan langsung manggil dan bilang seperti itu, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, pure anugerah Tuhan, pure belas kasihan dari Tuhan. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Artinya penyakitnya langsung sembuh, setannya langsung keluar. Ya, setelah 18 tahun perempuan ini mengalami penderitaan itu, ya seperti ada beban yang tidak terlihat di punggungnya, dan seketika itu juga langsung diangkat semua beban itu. Ya, langsung disembuhkan, setan langsung diusir, dan sebegitu besar kuasa Yesus dan sebegitu besar juga kuasa yang dianugerahkan kepada Anda dan saya. Ya. Tapi ada problem di sini. Ayat 14 dikatakan demikian, tetapi kepala rumah ibadat gusar. Gusar itu bukan cuma marah, tapi benar-benar ngamuk. Ya, karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Dia ngomongnya langsung ke orang banyak, bukan ke Yesusnya sendiri. Ya, dia ngomong ke orang banyak, berarti nyari masa dia. Untuk nyari masa bahwa untuk menyerang Yesus, bahwa ini salah nih, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Wow, mengagetkan adalah bisa-bisanya orang ngelihat orang sakit disembuhin nggak turut bersuka cita. Bisa-bisanya ada orang yang hatinya segitu nggak tahu terikat dengan apa sampai nggak bisa turut bersuka cita dengan orang yang telah 18 tahun sakit seperti itu, dirasuk oleh iblis, diikat oleh iblis, tapi dilepaskan hari itu juga bisa-bisanya. Ya, orang ini yang dibilang kepala rumah ibadat ini nggak bisa merasakan hatinya Tuhan yang bersuka cita, apalagi hati dari orang ini. Yang gue yakin orang ini pasti sering banget, ya kerap kali datang ke rumah ibadat yang sama. Harusnya mereka udah tahu ini orang harusnya berturut bersuka cita, paling enggak kepala rumah ibadat ini, tapi dia gusar. Kenapa? Karena dia problemin hukum, dia problemin rules. Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi dikatakan di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan seri Life Application Study Bible, dibilang gini, para pemimpin agama memandang penyembuhan sebagai bagian dari profesi tabib. Jadi dia bilang, ada 6 hari untuk bekerja. Ya, datanglah di salah satu hari itu, jangan di hari Sabat. Nggak boleh kerja. Jadi anggap tuh ini profesi Yesus untuk menyembuhkan. Ya, padahal ini kuasanya. Ini otoritasnya, bukan profesinya. Ya. Jadi mereka menganggap tuh penyembuhan sebagai bagian dari profesi tabib dan menjalankan profesi pada hari Sabat adalah melanggar peraturan. Ya, dianggap ini kerjaan, profesi. Wow. Tapi yang ironis tadi jelas banget, kepala rumah ibadat itu tidak dapat melihat belas kasihan Yesus dalam menyembuhkan perempuan yang sakit sampai bungkuk punggungnya ini melebihi peraturan itu. Jadi kerap kali
Ya, agama menghalangi kita dari berbelas kasih. Kenapa? Karena religion sets rules, but Jesus set free. Ini tema kali ini. Ya, kalau ada yang suka judul, ini judulnya. Religion set rules, Jesus sets free. Dan ini problemnya. Bisa-bisanya sekali lagi. Ketika peraturan lebih dipandang daripada belas kasihan. Dan itu mengerikan. Itu mengerikan. Ya, tapi Yesus langsung ngejawab langsung di situ. Kenapa? Karena dia lagi si kepala rumah ibadat yang gusar ini lagi bangun masa nih, bangun opini. Lagi giring opini. Tapi Tuhan menjawab dia, ayat 15 katanya, "Hai orang-orang munafik." Wow. Munafik berarti pencitraan di depannya apa, di aslinya gimana. Oke. Munafik artinya melakukan segala sesuatu untuk dilihat orang, untuk membenarkan diri, untuk dianggap paling hebat, paling kudus, paling suci, paling tahu, paling rohani. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Melepaskan kegiatan, benar ya? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Ya, di sini Tuhan Yesus pakai perumpamaan yang selalu mensinkronkan segala sesuatu. Dia seperti bilang kayak, misalnya contoh ya, lebih mudah onta masuk lubang jarum. Lubang paling kecil, onta itu binatang paling besar di era itu, di Timur Tengah khususnya, karena nggak ada gajah di situ. Oke, jadi Yesus pakai perumpamaan benar-benar yang paling dan yang paling. Jadi dia bilang kayak gini, lembu dan keledai disandingkan, ya, diperbandingkan dengan keturunan Abraham. Dibandinginnya dengan itu, artinya yang paling hina, yang paling nggak berarti sama yang paling berarti, keturunan Abraham. Ya, untuk menyadarkan mereka, kok bisa-bisanya lu seegois itu. Ya, kalau lembu atau keledai lu pada hari Sabat, ya kan pasti akan lu lepasin ikatannya untuk mereka bisa minum. Masa gue nggak boleh ngelepasin ikatan dari perempuan ini? Ya, dia diikat oleh iblis 18 tahun. Ya, ayat 17 dikatakan demikian, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Karena mereka baru, oh iya ya ampun, kok bisa-bisanya ya kita segitu mentingin peraturan dibanding berbelas kasih sama perempuan ini. Kok bisa kita gagal melihat hanya karena berpikir menyembuhkan adalah profesi dari tabib dan Yesus adalah seorang tabib. Sekali lagi, bagi Yesus penyembuhan bukan bicara profesi, tapi bicara apa? Otoritas. Dan mesti sama, ini teguran buat gue personal. Oke, gue full time minister sejak 2015. Ya, jadi pendeta full time. Dan kerap kali gue suka tergoda untuk berpikir ini profesi gue. Pada akhirnya ini bukan. This is my calling and this is otoritas yang Tuhan percayakan. Jadi mesti gue gak perlakukannya kayak profesi. Ya, nope. Dan teguran personal buat gue. Tapi buat lo pasti jelas. Ya, ayat-ayat itu jelas banget. Ya, kita bicara tentang apa nanti gue akan closing dengan judulnya. Judulnya adalah summary dari materi kali ini. Dan dari ransom kali ini. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita. Karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Yesus. Apa itu? Sets free. Sets free. Ya. Gue bacain lagi dari APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Life Application Study Bible. Dikatakan demikian. Yesus menegur kemunafikan mereka. Karena mereka kepala rumah ibadat ini dan pemimpin-pemimpin yang lain menunjukkan kemunafikan mereka. Mereka mau melepaskan ikatan binatang-binatang mereka dan merawat binatang-binatang itu. Tetapi mereka tidak mau bersuka cita ketika seorang manusia dilepaskan dari belenggu iblis. Dan gini, gua cukup skeptik dengan mujizat. Ya, karena betul besar dari heritage Pentecostal dan juga betul besar dari gereja karismatik. Kerap kali ada abuse of power, abuse of karunia. Dan gue kerap kali melihat juga ada kepura-puraan, tapi nggak selalu, nggak melulu. Ya, jelas lebih banyak Tuhan menunjukkan kuasanya melalui hamba-hamba Tuhan, orang-orang biasa sebenarnya. Tapi kerap kali gue anggap sebagai orang-orang sakti. Jadi ketika mereka jatuh, gue kecewa. Dan gue juga langsung kerap kali buang jauh-jauh kesembuhan, mujizat ini. Gara-gara orang-orang hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Tapi gue tahu gue salah. Ya, gue tahu gue salah kalau gue gak bisa turut bersuka cita ketika ada orang yang dilepaskan dari belenggu iblis. Ada orang yang disembuhkan. Ya, dan sampai di titik tertentu, saking kritisnya, gue mengkritisi mujizat sampai seperti anti mujizat. Kalau ada berapa dari lo yang sensing itu dari gue, I am sorry, gue minta maaf. Ya, karena gue gak pernah menentang mujizat, gue ini produk dari mujizat. Sampai hari ini masih ada karena mujizat Tuhan. Ya, jadi
Sekali lagi jangan sampai ya kita ini lebih ribetin peraturan daripada mikirin kemerdekaan dari orang lain. Ya, rangkumannya terrangkum jadi satu kalimat ini. Dan judul dari ransom kita hari ini, ransom kita. Religion sets rules, but Jesus set free. So rejoice, berbahagialah bersama Yesus. Dan siapapun yang masih terikat, percayalah, Dia lebih dari mampu dan mau untuk melepaskan kita. Dan Dia telah melepaskan kita ketika Yesus mati di kayu salib. Semua belenggu terlepas, semua ikatan dihancurkan. Kita semua jadi merdeka dalam Kristus. Barang siapa dalam Kristus, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. God bless you.